Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Perukunan Melayu halaman 26. Kita lanjutkan kajiannya. Faslun fil haidhi wan nifasi wal wiladah. Pasal tentang haid, nifas dan wiladah. Bermula ini fasal pada menyatakan haid, nifas dan wiladah. Adapun haid itu yaitu darah yang keluar daripada kubul perempuan dalam keadaan sehat badannya dengan tiada sebab dan sekurang-kurangnya umur perempuan itu 9 tahun dan sekurang-kurang lamanya haid itu 1 hari 1 malam dan selama-lamanya 15 hari dan malamnya, dan biasanya 6 atau 7 hari dengan malamnya. Jadi usia perempuan dikatakan haid itu minimal adalah 9 tahun. Dan haid itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Sedangkan paling lama itu adalah 15 hari 15 malam. Namun pada umumnya perempuan haid itu adalah 6 sampai 7 hari malam. Adapun nifas yaitu darah yang keluar dari kubul perempuan sesudah melahirkan anak, dan sekurang-kurang lamanya nifas itu 1 lahdoh. Artinya sebentar seperti orang meludah, dan selama-lamanya 60 hari. Tetapi biasanya 40 hari. Maka jika lebih dari 60 hari, darah itu darah penyakit namanya. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan itu melahirkan. Paling sedikit itu 1 lahdoh atau sebanyak seperti 1 ludahan saja. Paling banyak, paling lama seorang perempuan mengalami nifas adalah 60 hari. Namun pada umumnya 40 hari. Adapun wiladah yaitu orang beranak yang tidak diiringi darah. Wiladah ini kalau ada seorang melahirkan namun setelahnya dia tidak mengeluarkan darah, maka orang seperti ini maka dia setelah wiladah enggak keluar darah, maka dia diwajibkan untuk mandi besar. Untuk lebih rinci pembahasan mengenai haid, nifas dan wiladah, itu pemirsa bisa lebih mendalami materinya. Saya rekomendasikan salah satunya adalah buku Risalah Haid, Nifas dan Istihadah lengkap. Ini karangan Kiai Haji Muhammad Ardani bin Ahmad. Di sini buku ini sangat rinci mengenai haid, nifas dan wiladah, sangat rinci sekali. Adapun di sini di kitab Perukunan Melayu ini masih sangat sederhana karena memang kitab ini merupakan kitab bagi para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hal mandi. Bermula rukun mandi itu 2 perkara. Pertama niat, dan sekurang-kurangnya niat mengangkatkan janabah atau haid, maka wajib menyertakan niat pada mula-mula membasuh 1 suku daripada badannya. Dan kedua, meratakan air ke seluruh badannya, rambutnya dan bulunya sekalipun tebal. Dan wajib atas perempuan membasuh barang yang nyata pada farjinya. Farji ini kemaluan,
ketika berjongkok, karena itu hukumnya daripada zahir jasad juga. Dan jika tidak dibasuhnya sekalipun lupa, maka tiada sah mandinya. Secara ringkas, bahwasanya mandi itu ada dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuhnya. Adapun niatnya itu adalah pada saat bersamaan membasuh pada anggota badan yang dibasuh. Jadi kalau misalkan pada basuhan pertama kita kepala, ya, maka disitulah pada saat kita membasuh yang pertama itu kita berniat mandi besar atau mandi janabah. Adapun jika ketika kita sudah menyiramkan air lalu kemudian kita lupa belum niat, maka anggota yang dibasuh tadi itu harus diulangi lagi, karena basuhan yang tadi itu bukan termasuk bagian dari mandi besar atau mandi janabah. Adapun untuk perempuan, maka bagian pada farjinya yang kalau kelihatan ketika jongkok, maka itu juga harus dibasuh juga, karena itu termasuk bagian dari zahir jasad atau bagian badan yang luar. Fasal, bermula sunat mandi itu amat banyak. Setengah daripadanya berwudu dengan sempurnanya dahulu daripada mandi. Kalau rukun mandi itu cuma ada dua, yaitu niat dan yang kedua meratakan air ke seluruh badannya. Nah, pada pembahasan berikutnya adalah tentang sunnah-sunnah mandi. Ini jumlahnya sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah berwudu dulu. Ya, berwudu sebagaimana kita wudu mau sholat. Nah, kita berwudu dulu sebelum mandi. Sunnah yang kedua, ya, dan menggosok-gosok sekalian badannya. Yang kedua, disunahkan untuk menggosok-gosok badannya. Jadi tidak hanya menyiramkan saja, tetapi menggosok-gosok badannya. Bisa dengan tangan kita, bisa dengan spons dan sebagainya. Dan sunnah dimulai mandi itu dengan menuangkan air pada lambung kanan 3 kali dan pada kiri 3 kali, serta diratakan tiap-tiap sekali pada suku-suku badannya. Dan sunnah menghadap kiblat, dan sunnah membaca doa kemudiannya seperti doa lepas berwudu. Jadi setelah mandi kita disunnahkan untuk mengucapkan doa sebagaimana doa setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dan makruh mandi berlebih-lebihan. Makruh ini sesuatu yang dibenci, tidak disukai, tetapi tidak sampai ke derajat haram atau tidak sampai ke derajat yang membatalkan. Dan makruh mandi berlebih-lebihan mengucurkan air sekalipun di tepi sungai. Saat kita mandi, kita dimakruhkan untuk boros menggunakan air. Fasal, bermula disunatkan mandi bagi orang yang hendak sembahyang Jumat dan pada 2 hari raya dan pada 2 gerhana, dan bagi orang yang hendak sembahyang minta turun hujan, dan bagi orang yang hendak masuk Makkah dan Madinah, dan wukuf dan Arafah dan tawaf, dan bagi kafir apabila masuk Islam, dan bagi orang yang memandikan mayit, dan bagi orang yang buang darah atau cantuk atau bekam ini ya, dan bagi orang yang sembuh daripada penyakit gila atau siuman dari pingsan. Jadi pasal ini menjelaskan apa-apa saja yang
kita diperintahkan atau disunnahkan untuk melakukan mandi sunnah, yaitu yang pertama kalau hendak melaksanakan sholat Jumat, yang kedua kalau hendak melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian pada saat hendak melaksanakan sholat gerhana, dan pada saat hendak sholat istisqa, yaitu sholat minta turun hujan. Dan juga disunahkan mandi pada orang yang hendak memasuki kota Mekah dan Madinah, dan wukuf dan Arafah dan tuaf. Tuaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah arum jam. Dan juga disunahkan mandi bagi orang yang masuk agama Islam dari agama sebelumnya, ya. Dan bagi orang yang memandikan mayit, ya, setelah memandikan mayit maka kita disunahkan untuk mandi. Dan bagi orang yang buang darah, ya, kalau kita sesudah bekam, sesudah cantuk, maka kita disunahkan untuk mandi. Dan bagi orang yang sembuh dari penyakit gila atau siuman, dari pingsan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.